Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Husin Alamanda. Saya merupakan mahasiswa dari kampus Telkom University Purwokerto, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mendemonstrasikan implementasi data control language atau DCL. Saya di sini akan mulai dari soal yang pertama, yaitu di sini kita disuruh membuat dua user MySQL dengan nama depan dan nama belakang di kita sendiri dan diberi password berbeda untuk setiap user. Dan ini ada contohnya. Kita langsung aja ke membuat usernya. Hmm, kita menggunakan create. Oh, maaf. Nah, create user. Kenal depan saya. Sign. Loh, kan. Oh, local. Udah. Oh, belum. Localhost. Habis itu kita masukkan email. Sign. Identified by. Nah, kita masukkan password kita. Pas 1, 2, 3. Bentar. Nah, ketika sudah muncul query oke, tandanya kita sudah berhasil untuk membuat usernya. Jadi, eh, create, create ini berfungsi untuk mendaftarkan akun baru dan identified by ini kita untuk memberikan password di user kita. Kita lanjut ke create user selanjutnya. Eh, Localhost. Sudah balik. Untuk selanjutnya kita di sini diperintahkan untuk memberikan hak akses berbeda untuk masing-masing user pada tabel mahasiswa. Lalu di sini kita suruh membuktikan dengan query pengujian. Nah, ini kita lihat contohnya dulu. Di sini ini kasih contoh Husain aja ya untuk nama yang awal. Jadi si Husain ini dia tuh bisa menambahkan data ke dalam tabel, sedangkan dia tidak bisa melihat data di dalam tabel. Lalu kemudian si Huda dia tuh berhasil melihat data di tabel mahasiswa, tapi dia tidak bisa menambahkan tabel data di mahasiswa, data di tabel mahasiswa. Hmm, kita tuh menggunakan Grand ya teman-teman. Kita setting dulu si Hussein dan si Huda ini sesuai ketentuan tadi. Set on, dan kita 19090253 Lalu titik ini gunanya untuk masuk ke tabel mahasiswa. Nah, hanya dia berlaku agar dia berlaku di tabel mahasiswa. Itu kita masukkan usernya, desain, desain kita localhost. Oh, dia sudah berhasil. Kita lalu setting yang si hudanya ya. Dan on terus pesan sebuah pesangonan dua tiga sama-sama sudah.
mahasiswa. Maaf ini ada kesalahannya. Ini harusnya select. Hampir salah. Nah, di sini query-nya sudah oke, berarti dia berhasil memberikan hak ya. Jadi Segrand ini berfungsi untuk ngasih hak akses kayak yang tadi dia cuma bisa insert dan satunya juga cuma bisa select. Nah, sekarang kita coba login sebagai Hussein. Kita kalau langsung melakukan uji coba, melakukan insert dan select. Seharusnya kalau semisal dia sesuai dengan soal, si Hussein itu cuma bisa memasukkan data, sedangkan dia tidak bisa melihat datanya. Kita buat dulu, Pit. Kita masuk ke Hussein. Hussein, ya, ya. Oh, ini fungsi untuk memasukkan username. Hussein, P ini untuk password. Pas, tuh, dua, tiga. Kita gunakan database kita, use database. Begitu. Kampus 0906 253 langsung kita uji coba yang insert insert di 0906 253 9 di dalam tabel mahasiswa mahasiswa. Lalu kita masukkan NIM sama nama aja ya. NIM nama ini tuh uji coba doang. Lalu terus NIM kita ngasal aja satu satu satu. Oh, kita lupa tanda titik, titik koma. Kita namanya uji coba. Tuh, si Husain ini dia berhasil melakukan insert atau masukkan data ke dalam tabel mahasiswa. Lalu kita coba select ya. Seharusnya kalau misal kita ngikutin dari soalnya, kita tidak bisa melakukan select karena si Husain hanya bisa melakukan memasukkan data ke dalam tabel from mahasiswa. Select command delete to user Husain. Dia tidak bisa. Berarti kita telah berhasil melakukan sesuai arahan dari soal. Yang dimana si Husain berhasil melakukan ini dan tidak bisa melakukan ini. Kita lanjut masuk ke akun yang udah kita akui juga. Main, Oh, berarti salahnya. SQL sudah oke pas 456. Seperti ada error di localhost ke user localhost. Nah, kita melakukan kesalahan teman-teman. Di sini kita tidak melakukan passwordnya. Jadi
udah lah ya. Main SQL oh udah oke. Lalu kita oh ya kita ngetes yang si Huda itu. Terus kita dapat dulu SDB kampus itu kosong sembilan kosong enam dua lima tiga kosong kosong sembilan. Lalu kita save. Nah si Huda ini dia bisa ngeliat data di dalam tabel mahasiswa from analysis. Ya tadi yang kita buat tadi ya, ini uji coba. Dia berarti berhasil. Lalu kita coba insert. Satu, dua, tiga, sembilan. Yes. Ya, lalu value, bla 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 bla. Yang ini juga jangan salah aja ya. Kalau dia juga apa nggak bakal berhasil juga. Tuh, dia komen dia ini, berarti dia tidak ada akses untuk memasukkan data. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya, yaitu di sini kita tambahkan hak akses kolom spesifik untuk user kedua, yaitu si Huda pada tabel mahasiswa. Jadi kita harus cabut dulu yang dia tuh bisa melihat semua data diganti dengan kolom tertentu, yaitu dia cuma bisa melihat nim, nama, sama jurusan. Dan kita akan menggunakan revoke. Hmm, kita menggunakan revoke. Jadi revoke itu fungsinya mencabut hak akses sebelumnya. Jadi nanti diganti dengan grant select dengan diikuti nim, nama, sama jurusan doang. Jadi kita cuma bisa lihat itu doang. Jadi quit dulu. Kita masuk ke root main SQL info root dan kita coba revoke select on dulu terus kita terus 906 253 9. Tuh, kita cabut dari username sudah. Hmm, bakal host. Tuh, berarti udah cabut ya. Lalu kita masukkan yang hanya bisa melihat kolam tertentu. Akan green. Nama, tulisan, ah, on DB kampus. Bisa sendiri bisa berarti tidak selesai. Setelah basis,
Hmm, udah. Kita berarti melakukan setelah itu kita disuruh menguji coba. Dia bisa melihat NIM, nama jurusan, dia tidak bisa melihat IPK, dia tidak bisa melihat semua atribut kolom. Jadi kita bakal masuk ke akun yang betul dulu. Jadi eh, quit. MySQL dulu. Terus db from terus ya. Jadi coba melakukan skenario yang tadi. Select NIM nama sama tadi jurusan. Oh, iya, jurusan. Jurusan. From analisis. Ah, enggak. Oh, tipe. Sorry. Select NIM nama jurusan from analisis. Wah, tuh, jadi dia cuma bisa nembak NIM nama jurusan dan mahasiswa. Setelah itu kita cuman disuruh melihat IPK. Kita tes apa bisa apa enggak. Tadi kan IPK nggak termasuk ya, harusnya berarti R. Select, select. Nah, iya. IPK from mahasiswa. Dia kebenar. Dia tidak dapat izin untuk melihat data tabel, eh, melihat data di dalam tabel mahasiswa. Oke, kita lanjut ke skenario berikutnya, yaitu dia tidak bisa melihat semua datanya. Diselect bintang-bintang artinya all. Jadi melihat semuanya bisa from mahasiswa. Tuh, sama aja. Berarti kita berhasil melakukan tugas yang keempat nih. Lalu selanjutnya kita disuruh cabut hak akses dari kedua user. Lalu audit hasil dengan Sovereigns. Kita lihat dia tuh bisa ngapain aja. Nah, kita uji coba untuk contoh ditolak insert data. Sidul ditolak untuk melihat data. Kita masuk ke terminal root dulu untuk melakukan revoke, pelepasan hak. Quit MySQL. Oke, revoke. Cek kampus. 62530. Ya, from saya. Ya, jadi kita udah menghapus hak dia untuk
melakukan untuk memasukkan data ke dalam tabel mahasiswa. Lalu kita lanjut ke kita menghapus hak dari Huda agar dia udah nggak bisa lagi melihat data di tabel mahasiswa yaitu di kolom NIM, nama dan jurusan. Default. Jadi NIM, nama sama jurusan. Ya. Di on dia bilang hapus. 090626 itu 0009. Jadi tabel mahasiswa mahasiswa from udah salah kan host. Nah, di sini kita sudah melakukan pencabutan hak biasa. Kita melakukan flash. Apa fungsinya flash? Privilege. Privilege. Jadi fungsinya dia tuh kayak refresh saja biar nggak pusing. So, kita melakukan tahap berikutnya show grants. Show grants itu kayak untuk ngelihat si Husen sama si Huda itu statusnya apa? Dia itu cuma bisa usage atau bisa ngeliat doang. Jadi dia nggak ada akses lagi untuk merubah-merubah untuk ngeliat data, cuma bisa masuk doang ke dalam MySQL. So, for to sign, tuh dia cuma bisa usage on, bla bla bla. Lanjut ke show grant for, salah. Show grant for, sekarang udah. Kita pause. Nah, setelah melakukan semuanya, kita kembali ke terminal Husen. Kita akan ngetes mana dia. Salah. Hmm, hmm. Nah, kita coba untuk si Husen itu untuk masuk ke coba insert dan si Huda ini nggak bisa lihat data. Stop 9 sama 625 kita cocok. Nah, nah kita coba hmm, oh, kita melakukan tipu guys. Jadi terus kita pesan 9 kosong. Hmm, tuh, jadi kita udah tidak nggak bisa masuk lagi guys. Udah nggak bisa melakukan join, kita tidak melakukan do karena hak akses kita udah ditolak. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.